Kita bersyukur anak-anak kita boleh belajar bertumbuh juga. Roh Kudus menolong. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Shalom semua rekan-rekan. Haleluya. Kita boleh bersyukur. Ini kita ada di dalam bulan Juli. Artinya selama 6 bulan, setengah tahun pertama sudah kita lewati setengah tahun pertama, saudara ya. Haleluya. Kita bersyukur 6 bulan di dalam tahun 2022 ini, Anda dan saya, kita boleh sehat mendapat anugerah dari Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan, karena pemeliharaan Dia. Amin saudara. Haleluya, praise the Lord. Suaranya oke? Kedengeran dengan baik? Dajubu, ya. Haleluya, haleluya. Dan pastor, kami bersyukur juga kepada Tuhan bahwa umat Tuhan, rekan-rekan di sini yang beribadah juga, yang beribadah melalui live streaming, Anda semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Anda boleh setia dan seterusnya setia kepada Tuhan. Amin. Nah, tema di dalam bulan ini yang diberikan oleh tim apostolik kita, tim pimpinan kita adalah dalam bulan Juli, Divine Intervention. Intervensi Allah, campur tangan Allah. Ya. Allah bukan sekedar Dia suka campur tangan. Tetapi sebagai Bapa yang baik, Allah yang maha tahu di dalam perjalanan hidup kita, terkadang Dia harus melakukan intervensi untuk kebaikan kita, saudara ya. Kalau seorang anak kecil main dengan triskaan yang panas, kita tahu orang tuanya pasti akan buru-buru mengangkat dia dan melepaskan tangannya dari pegang triskaan yang panas, saudara ya. Dan biasanya anak kecil kalau dipisahkan dari hal yang dia suka pasti nangis-nangis. Tetapi sebagai orang tua yang baik harus mengintervensi supaya anaknya tidak melakukan kebodohan. Campur tangan Allah adalah demi kebaikan kita. Ya. Mungkin di dalam campur tangan Allah kita bisa bertanya ya, kok jadi begini, jadi begitu. Tetapi justru pada saat itulah kita boleh belajar untuk sepenuhnya percaya kepada Dia dan kepada rencananya. Bahkan intervensi Tuhan itu jauh lebih baik daripada apa yang kita lihat dengan mata kita ideal. Ya. Haleluya. Dalam bulan ini kita belajar untuk membuka hati kita, untuk mengizinkan intervensi Allah terjadi, supaya kita boleh berjalan di dalam anugerah dan kemenangan yang Tuhan ingin kita alami. Dia datang untuk memberikan hidup. Firman Tuhan berkata, Yesus datang untuk memberikan hidup dan supaya mereka yang percaya memiliki kehidupan dari Tuhan yang berkelimpahan. Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. So be open untuk intervensi Allah dan juga harapkan sesuatu pekerjaan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, di bulan ini, dalam tahun ini juga kita banyak berbicara tentang kitab Kisah Para Rasul. Namun hari ini saya mengambil penekanan di kitab Ibrani. Beberapa hari ini saya merenungkan ya, ayat yang ada di dalam Ibrani ini. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4.
Kita akan membaca pelan-pelan dari ayat 1 sampai 4 ya. Mari kita lihat bersama Ibrani. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin. Amin. Di sini ada yang sampai belum ada ya. Kita mengikuti Tuhan sampai mencucurkan darah. Kita belum ada. Ya, thank God. Nah, di sini dari perikop ini kita lihat kehidupan orang percaya, umat Tuhan itu seperti sebuah perjalanan lomba lari jarak jauh, saudara. Bukan jarak dekat. Kalau jarak dekat 100 meter, 200 meter cepat. Perlombaan perjalanan orang Kristen seperti perlombaan jarak jauh. Ya. Kalau jarak cepat begini saudara. Begitu terima Tuhan, baptis, minggu depan mati. Itu jarak cepat. Ya. Ya, itu 100 meter minggu depan sudah tidak ada. Ya. Yang berikut lagi, dipercaya Tuhan Yesus, nangis-nangis bertobat, dibaptis. Sebulan kemudian, nggak ada, itu 200 meter sprint. Ya. Tetapi kita ini kan biasanya sesudah percaya Tuhan Yesus, dalam anugerah Tuhan, Tuhan kasih umur panjang. Nah, ada yang 30 tahun lagi, ada yang 50 tahun lagi, ada yang 70 tahun lagi. Kalau Anda masih kuliah mungkin bisa 70 tahun lagi, mencapai 90, baru udahan. Ini perjalanan kita adalah lomba jarak jauh, saudara. Karena itu di situ ada perkataan dalam perikop ini tekun, tekun, tekun. Tadi kita nyanyi, sabarlah, jangan menyerah. Bertekun. Karena apa? Kita ada dalam perlombaan lari jarak jauh, saudara. Tekun. Ya. Jangan menyerah. Dan juga lomba lari jarak jauh ini bukan sekedar maraton biasa, tetapi maraton yang ada gawangnya. Lompat gawang, saudara ya. Ya, lompat gawang. Dan kalau kita nonton di Olimpiade atau di perlombaan lari 1000-2000 meter lompat gawang itu, pasti di dalam lari itu ada aja yang jatuh. Ya, waktu kebentur dengan gawangnya ada yang jatuh. Tapi kalau jatuh bangun lagi, lari lagi, saudara. Ya, lari lagi, dan biasanya yang habis jatuh bangun lari ditepokin tangan karena lihat, semangat, nggak nyerah. Itu loh saudara. Anda orang Kristen yang tidak nyerah, kita diberkati ngelihat Anda. Haleluya. Jadi berkat bagi orang itu bukan sekedar harus bagi-bagi uang. Tetapi ketika Anda dalam perjalanan hidupmu bergumul, tapi engkau bangkit terus, itu jadi berkat. Kita akan lihat, wow. Makanya kalau yang lari biasa ya nggak ada terjadi apa-apa. Tapi begitu yang jatuh bangun, wah,
itu tepuk tangan yang luar biasa. Karena apa saudara? Karena setiap orang menyadari bahwa dia bisa jatuh. Dia bisa jatuh. Kita bisa jatuh. Tetapi ada satu karakter di dalam diri manusia sebenarnya mau bangkit. Makanya begitu ngelihat orangnya jatuh bangkit, kita juga bersemangat. Karena kita menyadari kita bisa jatuh. Tapi ketika jatuh, kita bisa bangkit lagi. Haleluya. Amin. Ini perjalanan yang jarak jauh, ada gawangnya saudara. Dan di dalam perjalanan jarak jauh ada gawangnya itu disertai dengan perkataan ada beban dari perikop ini. Ada rintangan. Akibatnya firman Tuhan mengatakan orang di dalam ayat 3 supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Firman Tuhan memberitahu dalam perlombaan ini jarak jauh, lompat gawang, ada beban, ada rintangan. Bisa terjadi orang jadi lemah. Bisa terjadi orang merasa putus asa. Bahkan dalam pergumulan, ada dalam pergumulan. Perjalanan orang percaya tidak mudah. Tetapi kita disertai Tuhan. Disertai Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tadi kita nyanyikan bahwa Dia berjanji tidak pernah meninggalkan. Dia ada bersama kita. Memang tidak terlihat saudara. Tapi Dia ada bersama kita. Dan Yesus sendiri sudah memberikan peringatan sebenarnya saudara. Banyak peringatan dari Yesus ya, dunia ini aku memberikan damai sejahtera kepada engkau. Sebab dalam dunia ini engkau akan banyak penganiayaan, kesulitan. Itu dikasih tahu, Tuhan kasih tahu. Ada lagi ayat yang mengatakan begini saudara. Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yesus tahu. Yesus tahu. Bisa terjadi orang jatuh di dalam pencobaan. Bisa terjadi lemah, putus asa dalam pergumulan. Karena perjalanan orang Kristen itu maraton jarak jauh. Dan Yesus sudah beritahu. Dan di sini, di dalam perikop ini, ternyata perlombaan itu bisa dilewati dengan anugerah Tuhan. Bisa, saudara. Bisa kita lewati bahkan mencapai garis finish kita. Yaitu ayat 2 dan 3 sebenarnya intinya sama. Yaitu jangan melupakan Tuhan. Ayat 2 mengatakan marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Melakukan perlombaan jarak jauh. Perjalanan jarak jauh yang ada gawang demi gawang, yang ada tantangan, ada beban, ada rintangan, ada pergumulan. Lakukan itu semua dengan mata tertuju kepada Yesus. Hari ini, khotbah hari ini mengingatkan kita bersama-sama pastikan bahwa perjalanan kita, kondisi apapun kehidupan kita, jangan sampai kita ini meleset mata kita nengok yang lain. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Mata tertuju mata kita pada Yesus. Nah masalahnya kan saat ini kita nggak bisa melihat Yesus dengan jasmani. Di mana kita melihat Yesus pegang firman-Nya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia, menjadi daging. Pandang firman Tuhan. Pandang firman Tuhan. Percaya. Tadi kita nyanyikan lagu percaya sekalipun tubuhku, dagingku lenyap, hatiku lenyap. Tuhanlah bagianku. Kita diberikan
firman Tuhan menjadi bagian pegangan kita. Bukan cuma ditaruh di kertas atau di iPhone kita, di handphone kita, di smartphone kita, apapun mereknya. Bukan hanya di dalam situ, tetapi firman ini harus di dalam kita. Fokus kepada Tuhan. Nah, ada kejadian, ada kisah, atau ada ilustrasi yang memang Tuhan menaruh di dalam Alkitab. Pentingnya mata tertuju kepada Tuhan saja. Penting ini saudara. Kalau enggak, hal-hal yang lain bisa menjatuhkan kita. Orang Kristen suka lupa. Dia mulai menghakimi orang karena pandangannya pada orang. Pada kesalahan orang, kekurangan orang. Pandang kepada Tuhan saja. Ada kisah kan di dalam Matius pasal 14. Saya ada tambahan karena saya belum tulis tadi di tim media. Matius pasal 14. Kita lihat ayat 29. Masih ingat kan kisah di mana Petrus dengan murid-murid yang lain ketika di tengah danau di subuh pagi hari dalam gelap, mereka menghadapi badai yang besar dalam perjalanan di atas perahu. Kemudian Alkitab mengatakan Yesus berjalan, tetapi ketika Yesus mendekati, mereka bukan melihat Yesus tetapi melihat hantu. Ya. Bukan melihat Tuhan tapi melihat hantu. Tuhan, hantu. Anda kalau nggak fokus kepada Yesus, nanti ngelihatnya banyak hantu. Banyak yang aneh-aneh nanti. Banyak yang nggak benar. Fokuskan kepada Tuhan. Perhatikan, Alkitab menuliskan kisah ini bukan sekedar ditulis seperti gitu. Ini satu pelajaran yang sangat-sangat penting di dalam perjalanan hidup kita. Matius pasal 14. Kita lihat, kita baca ya saudara ya. Matius pasal 14. Petrus berseru kepada Tuhan, Tuhan kalau memang engkau, suruh aku datang kepada engkau. Kita baca bersama-sama ayat 29. Ya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus atau ke arah Yesus. Kalau bahasa Inggrisnya, he said come, and Peter was coming down out of the ship. He walked on the water to go to Jesus. Dia keluar dari air, dia berjalan ke arah Yesus. Artinya matanya dia memandang Yesus. Matanya memandang Yesus, dia jalan di atas air. Oke? Alright? Kemudian ayat 30. Kita baca bersama-sama. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Perhatikan bahasa Inggris. But when he saw. When he apa saudara? Saw. Ketika Petrus melihat. Memandang. Kali ini detik itu pandangannya tidak lagi pada Yesus. Pandangannya kepada siapa saudara? Kepada tiupan angin. Pandangannya kepada mulai gelombang yang besar. Dan ketika pandangannya tidak lagi pada Yesus, dia mulai memandang angin, dia mulai memandang gelombang, ombak yang gede di sekelilingnya. Tiba-tiba kita bilang, and beginning to sink. Mulai tenggelam. Dengar baik-baik. Kalau kita sebagai orang Kristen, fokus kita kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya kalau Anda bukan lagi memandang Yesus, memegang firman-Nya, Anda mulai tenggelam tuh. Nggak sadar mulai tenggelam.
Dan kadang-kadang orang Kristen nggak sadar tenggelam, akhirnya tenggelam mati imannya. Kita bersyukur Petrus cepat-cepat berteriak dan Tuhan tolong. Ini prinsip Alkitab yang ditulis sengaja di Alkitab tentang pentingnya memandang fokus yang benar, fokus kepada Tuhan. Dan di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa bagaimana kita melakukannya, perjalanan perlombaan jarak jauh yang ada rintangannya, yang bisa ada beban, yang akibatnya membuat orang bisa menjadi lemah, putus asa dalam pergumulan, yaitu melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Kalau di dalam ayat 3 perkataannya sama, intinya selalu ingat Dia, selalu ingat Yesus, selalu ingat pada firman-Nya, selalu saudara. Jangan biarkan pikiran kita ingat yang hal-hal yang lain. Ingat Tuhan Yesus, ingat firman Tuhan. Nah, secara khusus di ayat 2 dan 3 Ibrani ini, memandang Yesus dengan mata tertuju kepada Yesus, Yesus yang berada di kayu salib. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang menanggung bantahan penderitaan di kayu salib. Jadi waktu Alkitab mengatakan, lakukanlah dengan mata tertuju kepada Yesus. Yaitu Yesus yang disalibkan. Ini penting sekali. Saya renungkan, kenapa disuruhnya memandang Yesus yang disalibkan, saudara? Jadi bukan bawa salib, ya, terus dilihat, bukan, saudara. Tetapi hati kita, jiwa kita ini memandang Yesus yang disalibkan. Nanti kita mau mengambil perjamuan kudus. Kita belajar memandang Yesus yang disalibkan. Kenapa justru pandangannya kepada salib? Karena salib ini adalah gambaran hidup mengutamakan dan mengikuti kehendak Allah. Saya ulangi lagi, salib ini adalah gambaran hidup mengutamakan dan mau mengikuti kehendak Allah. Masih ingat pada waktu Yesus di Taman Getsemani, Dia mewakili kita manusia. Sebagai manusia, Dia berdoa sama kita. Doanya kita nggak pengen menderita. Nggak ada manusia ini yang pengen menderita. Yesus, Putra Allah yang menjadi manusia, juga sama kita. Dia berdoa, Bapak, kalau boleh cawan ini yaitu penderitaan, Dia harus melatih penderitaan sampai ke kayu salib. Kalau boleh, jangan aku menderita. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, bukan keinginanku yang jadi, bukan kemauanku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Salib adalah gambaran hidup mengutamakan dan mau mengikuti kehendak Allah. Bahkan pada saat di mana kesulitan, masalah, pergumulan ada, tetap kita memilih mengutamakan dan mau mengikuti kehendak Allah. Salib mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita ini bukan untuk mengejar keinginan sendiri, tetapi tujuan hidup kita adalah supaya kehendak Allah terjadi melalui hidup kita. Amin, saudara. Mengingatkan kita. Karena zaman sekarang, hidup zaman sekarang, zaman milenial ini zaman di mana ya gaya hidup kalau kamu merasa happy ya lakukan aja. Jadi melakukan sesuatu karena merasa happy. Bukan melakukan sesuatu karena ini benar. Melakukan sesuatu karena happy aja, karena aku suka.
mengikuti keinginan diri sendiri. Saudara, salib mengingatkan kita bahwa kita punya tujuan, saudara. Anda hidup ini bukan sekedar hidup menanti sampai tua. Kita punya tujuan, yaitu kita doa kita bahwa kehendak Allah jadi dalam hidupku. Bukan sekedar mengejar keinginan diri sendiri. Yang kedua, kenapa Tuhan katakan dengan mata tertuju melakukan perjalanan perlombaan jarak jauh dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus yang disalib, mengingat Dia yang disalibkan. Yang kedua adalah salib ini gambaran pernyataan bukti dari kasih Allah kepada manusia, kepada dunia ini. Kita sering dengar ya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana Allah Bapa ini membuktikan betapa besar kasih-Nya kepada manusia ini? Gimana saudara? Yaitu pada waktu Allah Bapa membiarkan anaknya mati disalibkan sebagai penebus kita. Roma pasal 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bahasa Inggrisnya, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Allah menunjukkan di sini commended, memerintahkan kasih-Nya. Di dalam bahasa aslinya itu, salah satu pengertian bahasa aslinya adalah to prove, membuktikan. Membuktikan kasih-Nya kepada dunia ini dengan memberikan atau membiarkan anaknya mati disalibkan. Jadi salib itu pada waktu kita memandang Kristus yang disalibkan, kita memandang bukti pernyataan kasih Allah kepada dunia ini. Kita punya bukti. Ya. Anda di sini kalau bikin perjanjian, kalau di Jepang dengan ingkang ya, dengan cap ya. Sekarang ini di Indonesia dengan tanda tangan, dengan ada segelnya, ada meterainya. Pada waktu Anda memandang kayu salib, itu Allah sedang memperlihatkan surat perjanjian. Bukti perjanjian kasih-Nya kepada kita. Ini loh, buktinya sudah ada loh. Jadi mengingatkan kita akan kasih Allah yang luar biasa. Nah ternyata kalau kita ini mengingat salib sebagai tujuan daripada hidup kita untuk supaya kehendak Allah jadi dalam hidup kita. Yang kedua, kita memandang salib Kristus itu sebagai bukti daripada kasih Allah. Rupanya ada kekuatan di dalam kasih saudara. Kasih ini luar biasa saudara. Makanya kalau dalam keluarga yang kurang kasih atau tidak ada kasih, itu biasanya anak-anak kehidupannya dengan selanjutnya nanti dia jadi dewasa, menikah pun sangat banyak goncangan, banyak ketidakpuasan karena tidak menerima kasih yang sehat dalam keluarga. Kasih ini luar biasa saudara.
Ya, istri saya, Pastor Lucy, saat ini sedang kuliah lagi. Luar biasa dia kuliah, ikut kuliah counseling, saudara ya. Nah, di dalam counseling terkadang dia cerita atau saya juga dengar karena terkadang saya di situ ya, di mana orang-orang yang banyak mengalami masalah itu karena memang salah satunya di dalam keluarga sangat kurang mendapatkan kasih. Nah, kasih itu luar biasa, saudara. Ada kekuatan yang luar biasa di dalam kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai 19. 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai 19. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat 18. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Di sini perhatikan ayat dari 17 sampai 19, kekuatan kasih. Kasih itu menciptakan satu atmosfer berani, keberanian percaya. Keberanian percaya, kasih Allah itu memberikan kekuatan melenyapkan ketakutan. Kasih Allah juga memberikan kita kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Orang Kristen mengasihi Tuhan. Orang Kristen bukan mengasihi agama. Orang Kristen bukan mengasihi liturgi. Orang Kristen mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, ada kekuatan mengasihi. Anda dan saya tidak bisa mengasihi Tuhan kecuali Anda menyadari Anda sudah dikasihi oleh Tuhan luar biasa. Kita bisa berkata, I love you Lord, karena kita sudah menerima kasih itu. Ada kekuatan saudara di dalam kasih. Makanya sangat penting dalam perkataan, di dalam tindakan, Allah melakukan semua itu dengan kasih-Nya yang luar biasa buat saudara dan saya. Dan itu sudah dia buktikan ketika Yesus menderita dalam perjalanan dan mati di kayu salib. Dia sudah buktikan itu. Makanya Alkitab berkata, kalau engkau melakukan perjalanan dalam perlombaan yang wajib bagi kita, ini perlombaan yang lari jarak jauh, ada rintangannya, ada beban, bisa ada tantangan, bisa membuat orang bisa lemah, putus asa dalam pergumulan. Lakukanlah itu dengan mata tertuju pada Yesus yang disalib. Ingat dia yang telah disalib untuk kita. Jangan sampai lupa. Tanpa itu saudara, apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen hanya kebiasaan. Pendeta kalau lupa memandang pada Tuhan, khotbah pendeta itu sebagai pekerjaan. Bukan lagi sebagai panggilan dari Tuhan, ekspresi mengasihi Tuhan. Anda melayani Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita ini mulai pandangannya bukan lagi kepada Tuhan terus ya, mulai kita lihat orang kiri dan kanan, Anda bisa kecewa nanti. Bisa kecewa. Makanya kita disuruh memandang Tuhan. Supaya perjalanan kita, apapun yang kita lakukan, kita ini puas karena Tuhan mengasihi. Kita tidak perlu pujian dari manusia karena kita dikasihi oleh Allah. Dan dia sudah buktikan. Di dunia ini tidak ada orang yang mengasihi pun is oke. Asal kita ini tahu bahwa kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Cukup saudara. Haleluya.
Jangan nuntut orang mengasihi kepada Anda, tapi bersyukurlah Tuhan sudah mengasihi Anda. Kalau itu ada dalam diri kita, kita bisa enjoy dalam hidup ini. Kita bisa melewati perjalanan ini dengan lebih tenang. Kalau pastor senangnya dipuji sama jemaat, waduh bisa stres. Saya cukup dan puas karena Tuhan mengasihi saya. Itu saja yang saya tahu. I know God love me. Udah cukup. Dan di dalam pandangan kepada kayu salib, saya akan lakukan tugas panggilan dengan kasih karunia Tuhan. Perjalanan bersama Tuhan. Anda bisa menikmatinya. Karena kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Ingat, hari ini lakukan perjalanan hidup dengan memandang kepada Tuhan. Ingat pada firman-Nya. Apapun yang kita hadapi, tantangan, kesulitan, beban, masalah, pergumulan, pandang kepada Tuhan Yesus yang disalibkan. Pandang kepada firman-Nya. Dan di situ kita diluruskan sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang terfokus, punya tujuan supaya kehendak Allah yang jadi bukan mengejar keinginan kita sendiri. Yang kedua, kita boleh selalu mengalami dan memahami bahwa Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Manusia bisa menyinggung kita, tapi kalau ingat Dia mengasihi kita, Anda akan terhindar dari kekecewaan. Di dalam ketakutan, kita boleh mempunyai kuasa mematahkan ketakutan karena Allah mengasihi kita. Dan kita boleh berkata, I love you God, aku mengasihi Tuhan. Dengan keterbatasan kita. Kita manusia ada kekurangan dan selalu kalau kita tanya dan kita mikir kita ini kurang. Tetapi di dalam kekurangan kita, kita berkata kepada Tuhan, I love you Lord. No matter what, I love you. I love you. I love you. Hanya manusia yang menyadari akan kasih Tuhan dalam dirinya bisa berkata, I love you Lord. Saya tidak melihat di Alkitab malaikat mengasihi Tuhan. Tetapi saya melihat manusia mengasihi Tuhan. Haleluya. Malaikat diciptakan untuk melakukan tugas. Tetapi Anda dan saya diciptakan untuk bersama dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Haleluya. God love us. Allah mengasihi kita. Pandanglah kepada kayu salibnya. Kita akan mengambil perjamuan kudus. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, kita dengarkan perkataan ini bersama-sama di Roma pasal 5. Kita akan baca kembali ayat 8, terus disambung ayat 9, 10, dan 11. Kita lihat ya. Dalam firman Tuhan kita baca bersama-sama. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita mau ngambil perjamuan kudus.
dengan pengertian bahwa sungguh Allah sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Dan pada waktu kita mengambil perjamuan kudus, ayat 9 mengatakan, lebih-lebih sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ambil perjamuan kudus dengan anugerah. Bahwa apapun kekurangan kita, kelemahan kita, kesalahan kita. Oleh karena darah Yesus Anda dibenarkan. Anda tidak akan mendapatkan murka Allah. Ini firman Tuhan berkata, pegang ini. Apapun yang terjadi. Ayat 10. Lebih-lebih lagi. Sekarang kita yang telah dibenarkan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Anda pasti diselamatkan. Kita boleh bersyukur. Kematian, kalau kita harus menghadapi kematian, Anda pasti diselamatkan. Kita pasti diselamatkan. Inilah anugerah Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kepastian yang super pasti. Karena Dia sudah buktikan dengan kematian anaknya di kayu salib sebagai bukti kasih-Nya yang sudah tidak bisa ditarik kembali. Segelnya sudah diberikan, nggak bisa ditarik kembali, saudara. Haleluya. Jadi kita boleh dengan tenang menghadapi apapun hidup ini. Anda tidak akan mendapatkan murka Allah, justru diselamatkan dari murka Allah. Anda pasti diselamatkan, kita pasti diselamatkan oleh hidupnya. Plus ada bonus, bukan itu saja. Artinya ada bonus nih. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Anda dan saya boleh bermegah. Bermegah kalau orang tanya, kamu orang Kristen, kamu yakin kamu masuk surga? Haleluya, aku yakin. Itu bermegah, saudara. Bermegah. Anda jangan, ya gimana ya, jangan ragu-ragu. Jangan nanti kalau gue bilang yakin nanti kesinggung. Nothing to do. Tidak ada urusan dengan orang tersinggung. Tetapi ini kita bermegah dalam Tuhan. Ini bonus kita, saudara. Bonus saudara dan saya dari Tuhan. Bahwa Anda dan saya kalau ditanya bisa bermegah. Di dalam Allah oleh Yesus Kristus. Kita bermegah. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit bersama.